Perkenalkan, nama saya Dwi Risa Mahmuda dengan NIM 2310067. Perkenalkan, nama saya Lisa Dehandayani dengan NIM 2303697. Halo, perkenalkan, nama saya Melani Tria Putri dengan NIM 2303914. Halo, perkenalkan, saya Sarah Mulkiati Zikro dengan NIM 2305470. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen secara etimologis berasal dari kata to manage yang bersinonim dengan kata to hand yang artinya mengurus. Berdasarkan akar katanya, manajemen merupakan kegiatan mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola untuk menjalankan suatu organisasi. Kemudian, peserta didik adalah individu yang terdaftar sebagai siswa di sebuah lembaga pendidikan. Manajemen peserta didik atau manajemen kesiswaan yaitu merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik. Pembinaan sekolah mulai dari perencanaan penerimaan peserta didik, pembinaan selama peserta didik berada di sekolah, sampai dengan peserta didik menamatkan pendidikan melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar yang efektif. Jadi, manajemen peserta didik itu sebagai suatu kegiatan layanan yang memfokuskan kepada pengawasan, pengaturan, dan layanan peserta didik di kelas dan di luar kelas. Contohnya seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan minat, kebutuhan sampai peserta didik ini matang di sekolah. Dasar hukum manajemen peserta didik yaitu yang pertama ada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang kedua ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 49, yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 50. Selanjutnya, ada tujuan dari manajemen pendidikan. Di sini ada beberapa poin dari tujuan manajemen pendidikan. Yang pertama ada menciptakan suasana belajar aktif. Selanjutnya ada terciptanya peserta didik berpotensi, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif, mengatasi masalah mutu pendidikan, lalu ada memperkuat tenaga kependidikan, serta meningkatkan citra positif pendidikan. Nah, dari beberapa tujuan manajemen pendidikan di atas, di sini saya akan memaparkan dari satu persatu poin. Yang pertama ada menciptakan suasana belajar aktif. Di sini maksudnya adalah membentuk lingkungan belajar yang aktif, kreatif, dan efektif untuk meningkatkan proses pembelajaran. Lalu selanjutnya ada terciptanya peserta didik berpotensi. Terciptanya peserta didik berpotensi maksudnya mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya ada tercapainya tujuan pendidikan secara efektif. Di sini maksudnya adalah mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Lalu yang selanjutnya ada mengatasi masalah mutu pendidikan. Memperbaiki mutu pendidikan dengan mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman dalam perencanaan pendidikan. Lalu yang selanjutnya ada memperkuat tenaga kependidikan. Memperkuat tenaga pendidikan yaitu memberdayakan tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Lalu selanjutnya ada meningkatkan citra positif pendidikan. Meningkatkan citra positif pendidikan yaitu meningkatkan citra positif pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Cukup sekian penjelasan tentang fungsi dari manajemen pendidikan. Lalu yang selanjutnya ada fungsi dari manajemen pendidikan. Fungsi dari manajemen pendidikan
organizing, yang ketiga ada activating, dan yang terakhir, yang keempat ada controlling. Dari keempat fungsi-fungsi manajemen pendidikan di atas, di sini saya akan memaparkan satu persatu fungsi-fungsi dari manajemen pendidikan. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan merupakan proses awal dalam menentukan tujuan manajemen yang akan dicapai. Melakukan perencanaan yang jelas untuk menentukan arah dan tujuan lembaga pendidikan. Lalu yang kedua ada organizing atau organisasian. Organizing atau organisasian itu mengelompokkan orang-orang, alat-alat, bahan-bahan, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan fasilitas untuk menciptakan suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga ada activating atau pelaksanaan atau kegiatan. Activating pelaksanaan atau kegiatan melakukan tindakan atau aktivitas semua komponen manajemen, bekerja menurut tugas masing-masing menggunakan alat-alat dan fasilitas sesuai dengan alokasi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan manajemen. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada controlling. Controlling yaitu pengawasan atau pengendalian. Di sini melakukan pengendalian agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan memastikan bahwa kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Sekian penjelasan tentang fungsi-fungsi dari manajemen pendidikan. Kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya itu prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama, manajemen peserta didik dianggap sebagai bagian dari manajemen sekolah secara keseluruhan. Dalam hal ini, tujuan harus berjalan atau mendukung tujuan manajemen secara keseluruhan. Yang kedua, ada segala kegiatan manajemen peserta didik harus bertujuan memenuhi misi pendidikan untuk mendidik peserta didik. Yang ketiga, ada manajemen peserta didik harus menyatukan peserta didik dari beragam latar belakang dan perbedaan. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik harus dianggap sebagai upaya mengatur pembimbingan peserta didik. Yang kelima, ada kegiatan manajemen peserta didik harus mendorong kemandirian peserta didik. Prinsip ini kemandirian ini dapat memberikan manfaat bagi peserta didik di sekolah maupun ketika mereka berinteraksi dalam masyarakat. Yang keenam, ada semua tanggapan yang akan dihasilkan harus bermanfaat bagi kehidupan peserta didik baik di sekolah maupun di masa depan nanti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang lingkup manajemen peserta didik mencakup pengaturan kegiatan peserta didik dari hari pertama mereka masuk ke sekolah hingga hari mereka lulus. Dan ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik secara langsung dan tidak langsung. Ruang lingkup manajemen peserta didik yang pertama, perencanaan peserta didik. Hal yang ada dalam perencanaan peserta didik adalah merumuskan rencana dan cara-cara mengimplementasikannya agar mencapai tujuan yang ada dalam setiap level manajemen yang telah ditetapkan. Perencanaan peserta didik merupakan suatu aktivitas yang merencanakan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik yang berkenaan dengan kegiatan peserta didik baik saat akan memasuki sekolah, ketika di sekolah, ataupun ketika peserta didik akan lulus sekolah. Yang kedua yaitu penerimaan peserta didik. Penerimaan peserta didik yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari peserta didik baru agar mendaftar ke sekolah terkait. Langkah-langkah yang harus dilakukan saat melakukan penerimaan peserta didik baru yaitu membuat pekerjaan dan membuat pemasangan iklan sebagai promosi. Hal-hal yang harus diperhatikan sekolah saat penerimaan peserta didik baru adalah kebijakan penerimaan peserta didik baru yang dikeluarkan oleh pemerintah atau yang dibuat sekolah. Peserta didik baru, kriteria peserta didik baru, dan prosedur penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga yaitu orientasi peserta didik baru. Orientasi atau masa pengenalan lingkungan sekolah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengenalkan situasi dan kondisi sekolah pada peserta didik baru. Mengenalkan lingkungan sekolah
sekolah meliputi lingkungan fisik dan sosial di sekolah. Yang keempat, pengaturan kegiatan pembelajaran peserta didik. Kegiatan pembelajaran peserta didik didefinisikan sebagai pemberdayaan peserta didik melalui interaksi antara guru dan perilaku peserta didik, baik di dalam maupun di luar ruang kelas. Peningkatan kualitas lulusan sekolah dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran yang bermutu. Kegiatan pembelajaran yang bermutu dapat dilakukan dengan cara melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Yang kelima, pengaturan kehadiran peserta didik. Hal yang dimaksud pengaturan kehadiran peserta didik yaitu kehadiran dan partisipasi aktif peserta didik secara fisik dan mental dalam aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Yang keenam, pengaturan kedisiplinan peserta didik. Disiplin peserta didik yaitu ketika peserta didik berada dalam keadaan teratur dan tertib di sekolah tanpa melakukan apapun yang merugikan sekolah secara keseluruhan atau peserta didik sendiri. Terdapat 3 teknik pembinaan disiplin peserta didik, yaitu teknik eksternal, teknik internal kontrol, dan teknik kooperatif kontrol. Yang ketujuh, pengaturan pengelompokan peserta didik. Pengelompokan peserta didik yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengklasifikasi peserta didik berdasarkan fungsi tertentu yang bertujuan untuk menempatkan peserta didik dalam kondisi yang sama sehingga terbentuk suatu kumpulan yang memiliki kriteria atau ciri-ciri yang sama atau mirip. Sekolah berhak untuk melakukan pengelompokan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang kedelapan, pengaturan sistem tingkat. Pengaturan sistem tingkat memberikan penghargaan kepada siswa setelah mereka memenuhi persyaratan, standar, dan waktu tertentu. Penghargaan ini berupa kenaikan satu tingkat ke jenjang yang lebih tinggi. Ada 3 pertimbangan dalam persyaratan sistem tingkat, yaitu prestasi yang bersangkutan, waktu kenaikan tingkat, dan persyaratan administratif sekolah seperti kecukupan kehadiran siswa untuk Yang kesembilan, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Pembinaan dan pengembangan peserta didik adalah proses yang dilakukan terhadap peserta didik untuk menjadi manusia yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan. Proses ini mencakup pengembangan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik secara optimal melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang ke-10, evaluasi pembelajaran peserta didik. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menilai prestasi siswa dengan menggunakan standar tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat 2 penilaian yang dilakukan oleh pendidik, yaitu formatif dan sumatif. Hasil dari kegiatan evaluasi kemudian dilakukan tindak lanjut seperti melakukan program remedial dan pengayaan. Yang ke-11, pengaturan mutasi peserta didik dan dropout. Mutasi peserta didik merupakan suatu perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain atau dari satu kelas ke kelas lain yang sejajar. Terjadinya dropout di suatu sekolah yaitu karena kemampuan yang rendah, ketidakmampuan untuk membayar sekolah, sakit yang tidak diketahui kapan sembuhnya, karena bekerja, karena dikeluarkan sekolah, siswa yang menolak sekolah, dan terlibat dalam kasus pidana yang kekuatan hukum yang sudah pasti. Masa berganti